Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express.js. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan logging di Express.js. Kali ini kita akan belajar terkait dengan CRUD di Express.js. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi project sebelumnya. Kita akan menduplikat hasil project sebelumnya. Nah, teman-teman bisa copy dari project 14 logger. Saya akan copy dan merename-nya menjadi CRUD. Oke, sudah terduplikat. Kita akan masuk ke directory 15. Nah, kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini adalah project yang sebelumnya sudah kita buat ya. Nah, sebelum kita menambahkan aksi CRUD-nya, kita akan merapihkan dulu log yang pernah kita buat. Ini kan kita menggunakan Winston dan kita menyimpannya ke berbagai tempat ya. Nah, kita akan merapihkannya. Yang custom ini kita akan hapus. Saya akan mengambil hanya menggunakan ini ya, rotate file. Jadi yang ke MongoDB-nya kita akan hapus yang ini. Saya akan hapus sampai sini ya. Nah, kemudian yang di bagian bawah kita lengkapi dulu yang ini. Saya akan levelnya hanya masuk error saja. Kemudian kita juga akan mengambil handle exception-nya ya. Handle exception-nya kita akan tambahkan true. Jadi kalau misalkan ada error nanti dia akan menerimanya. Nah, kita akan hapus juga untuk yang ini ya, ke file ini kita hapus. Nah, kemudian yang custom kelasnya juga kita hapus. Nah, kita akan membuat ke konsol, ini akan kita keluarkan dan kita akan ambil semuanya untuk yang konsolnya. Oke, kemudian konsol juga saya akan tambahkan untuk handle exception-nya ya, supaya di konsol juga nanti bisa muncul untuk handle exception-nya. Kita akan save. Nah, ini sudah. Sekarang kita akan coba untuk menjalankan. Teman-teman tekan Ctrl backtick. Sebelum kita menjalankan kita panggil dulu ke ini ya, ke middleware kita. Sebelumnya kan kita memanggilnya dengan seperti ini ya, di lognya. Nah, ini akan kita ubah. Kita akan import langsung filenya. Nah, kita akan log, kemudian kita langsung Winston-nya kita panggil seperti ini. Dan kita tidak menggunakan seperti ini lagi. Ini tinggal kita hapus. Jadi dia akan jalan ketika ada exception. Setiap ada exception dia akan jalan. Jadi log ini nah sudah tidak kita gunakan. Kita langsung dari sini. Oke, kita coba jalankan dulu. Kita jalankan npm run dev. Kita coba jalankan. Oke, ini ada error. Nah, run tidak ditemukan. Ini harusnya masuk juga ke sini ya. Nah, ini belum kita hapus dulu. Ini kita cancel supaya lebih clean ya. Kita clear screen. Nah, bagian yang ini kita bisa hapus. Kita delete. Oke, kita akan coba jalankan ulang. Run dev. Nah, harusnya kalau misalkan dia ada error, dia masuk ke, nah ini ada error ya. Nah, ini harusnya ada juga di sini. Tuh, ini ada run. Nah, kalau nggak salah ini ada di sini ya, sebelumnya kita tambahkan. Nah, karena run ini tidak ada, ini bisa kita hapus dan kita save. Harusnya dia tidak ada error lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita ulang, kita keluarkan dulu dan kita sekarang run lagi. Nah, ini sudah tidak ada error. Oke ya, sudah jalan dan log kita sudah berjalan sesuai dengan harapan. Setiap ada error dia akan masuk, ketika tidak ada error dia hanya standby saja seperti ini. Oke, ini bisa kita close untuk project untuk yang lognya. Nah, sekarang kita akan menambahkan
proses untuk item barang ya. Nah, item barang kita akan mulai dari model. Sebelumnya kita sudah memiliki user. Nah, di sini kita akan sama menggunakan MongoDB. Kita memiliki database latihan. Nah, saya akan menggunakan barang. Nah, di sini sudah ada contohnya dua. Nah, barang ini memiliki nama barang, jumlah, harga satuan, dan expired date. Nah, kita akan tambahkan untuk modelnya ya. Nah, teman-teman bisa buka lagi projectnya dan kita akan tambahkan di sini modelnya barang. New file, kita akan buat barang.js. Nah, dalam barang kita akan import lagi mongosnya ya. Nah, kita akan ambil mongos. Nah, ini kita ambil dari util. Ini kita akan ambil dari utils, kemudian db.js. Kita akan ambil dari sini. Oke, kemudian kita akan buat sebuah konstanta lagi. Konstanta untuk barang skema. Nah, barang skema kita akan ambil dari mongosnya. Kita akan buat di sini nama barang. Nama barang kita akan buat tipenya adalah string dan dia harus diisi ya. Kemudian saya akan membuat jumlah. Ini juga tipenya kita buat number. Nah, kemudian ini juga harus diisi. Nah, kemudian saya akan buat harga satuan. Harga satuan. Nah, ini kita tipenya number juga dan harus diisi. Kemudian saya akan tambahkan lagi untuk expired date-nya. Expired date-nya kita buat dia tipenya date. Nah, required-nya kita akan ubah jadi false. Ini tidak wajib ya, karena tidak setiap barang itu ada expired-nya. Oke, kemudian kita akan buat sebuah konstanta untuk barang collection. Barang collection kita akan isi dengan mongos model. Nah, kita akan isi nama ininya barang ya. Nama dari collection-nya. Kemudian kita akan kirimkan export default barang collection. Kita bisa save. Ini barangnya sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan buat untuk route-nya. Route-nya kita bisa tambahkan di sini. Ini kita buat barang.js. Nah, untuk route barang kita bisa buat, ini juga kita butuh controller barang ya nanti. Kita akan import dulu deh. Kita akan import express from express. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta untuk barang router. Barang router kita akan ambil dari express router. Oke, pertama kita akan buat barang router. Nah, pertama kita akan buat metode get. Nah, kita akan ambil slash ya, maksudnya ini ketika dia melakukan akses dengan metode get pada barang. Nah, nanti ini kita bisa ambil. Nah, ini bisa kita ambil dari sebuah metode ya. Nah, nanti kita ambil. Di sini kita akan ekspor default barang router. Ini kita buat dulu aja. Nah, barang router kita akan panggil ke sini ya. Nah, kita akan buat di sini. Nah, ini kita akan ubah menjadi bintang untuk error handlingnya ya. Supaya semuanya dia bisa menghandle. Kita akan buat sebuah route.use. Nah, kita akan buat untuk barang. Nah, barang ini, nah kita akan kasih yang tadi ya, namanya barang router. Kita akan panggil ke sini barang router ke sini.
Jadi kita akan menggunakan aksesnya barang dengan barang router. Harusnya ini sudah masuk ke sini barang router import dari barang.js. Nah, nanti ketika ada metode get artinya slash ini berarti barang. Nah, berarti kan mulai dari barang ini. Slash barang dengan metode get yang dari sini ya. Ini kita memisahkannya. Oke, ini untuk route barangnya kita akan tambahkan untuk controller barang di sini ya. Barang.js. Barang.js kita akan coba buat untuk controllernya. Nah, untuk controllernya kita akan import dulu untuk barang collectionnya ya. Kita akan import barang collection. Ini kita ambil dari model barang.js. Oke ya. Kemudian di sini kita akan buat sebuah konstanta all barang. Kita akan buat sebuah asinkronus request, respond, dan kita akan tambahkan next. Next ini kita gunakan nanti untuk error handlingnya ya. Pertama, saya akan membuat sebuah try. Kita akan buat sebuah konstanta di sini barang. Nah, barang kita akan white. Kita akan ambil barang collection. Nah, kita akan cari semuanya ya. Kayak select bintang lah kalau misalkan menggunakan DBMS ya, DBMS. Kemudian di sini kita akan buat sebuah konstanta data. Nah, data ini kita akan buat objek. Pertama, saya akan buat title. Ini title, akan kita kasih barang. Kemudian saya akan buat sebuah layout. Layout ini nah, kita akan buat baru ya, karena layout yang lama ini menggunakan main layout. Main layout ini tidak memiliki menu. Kita akan buat yang baru yaitu main. Sampai sini aja ya. Nah, kemudian kita akan buat message. Nah, message-nya ini kita akan gunakan request. Kemudian kita akan gunakan flash. Nanti kita akan ambil message-nya. Oke, kemudian kita akan ambil di sini data. Kita akan ambil dari barang. Oke, barang yang dari sini ya, kita ambil. Kemudian kita akan melakukan respon, kemudian render. Respon render. Nah, kita akan taruh di folder barang dan filenya index ya. Kemudian kita akan kirimkan datanya. Kemudian kita akan tambahkan di sini untuk catch-nya. Catch-nya biasanya dia memiliki error, kita akan next errornya. Oke, ini ya. Kita akan tambahkan di sini untuk ekspor. Kita akan gunakan kurung kurawal karena nanti kita memiliki banyak, lebih dari satu ya. Nah, get all barang ini kita bisa panggil ke dalam router. Kita memiliki barang, sini kan routernya belum diisi nih. Nah, ini bisa kita isi dengan get all barang. Kita bisa ambil dari sini. Nah, dia akan barang.js. Oke, ini sudah kita tambahkan. Nah, kita tinggal menambahkan di sini ya. Nah, di sini ada layout main. Berarti kita akan tambahkan di view. Ini ada layout. Kita akan duplikat dari yang ini ya. Yang main ini kita akan copy, kemudian kita tambahkan paste. Ini kita akan rename. Ini akan kita buat untuk layout home-nya ya. Kita akan tambahkan. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi beberapa CSS ya. Kita akan menambahkan untuk font awesome dan juga data table. Teman-teman terkait dengan font awesome ini sudah pernah saya bahas di video PHP. Ini juga masih mirip ya. Nah, saya akan tambahkan di sini
Nanti kita akan gunakan font awesome ini. Kemudian saya juga akan menggunakan data table. Data table teman-teman bisa ambil dari data table dengan mengetikkan juga boleh ya. Misalkan teman-teman masukkan data table. Nah, di sini ya. Nanti teman-teman bisa ambil untuk linknya nih. Nah, kita sudah sederhanakan, ini sudah saya buat untuk link data table-nya. Suite alat masih kita gunakan. Nah, kemudian untuk jQuery-nya juga dan data table-nya saya akan tambahkan ya. Ini saya akan tambahkan bodinya sebuah data table config-nya. Nanti kita akan gunakan example, misalkan seperti ini data table-nya. Oke, di sini juga kita masih menggunakan body ini, tapi kita akan tambahkan untuk div-nya ya. Kita akan tambahkan supaya dia posisinya ini ada kiri kanan. Nah, kita akan buatkan sebuah nav ya. Ini tag include, nanti kita buatkan di luar. Oke, nav ini kita akan buat di luar sini ya. Layout, kita akan tambahkan di sini nav.ejs. Nah, nav ini hanya berisi terkait dengan navigasi. Kita akan buat sebuah tag HTML seperti ini ya. Jadi kita memiliki akses untuk ke barang yang tadi kita buat. Kita juga menggunakan font awesome yang tadi kita sudah tambahkan. Nah, di sini dan kita lakukan include ke sini navnya supaya nanti selalu muncul ketika dipanggil layout ini. Nah, nav kemudian ini sudah masuk ke sini. Nah, kita harus menambahkan untuk CSS-nya ya, karena kan CSS yang ini masih terbatas. Nanti teman-teman terkait dengan CSS ini bisa diambil semua latihan projectnya di kolom deskripsi. Ini saya akan tambahkan untuk CSS-nya dari project saya ya, supaya lebih cepat. Untuk CSS-nya saya akan tambahkan. Nah, di sini ada beberapa tambahan seperti saya menambahkan ini vertical center, kemudian saya juga menambahkan untuk posisi left dan right ya. Sini. Kemudian saya juga akan menambahkan untuk JavaScript-nya. Nah, JavaScript ini kita gunakan untuk ini ya, mengarahkan metode. Kemudian kita juga akan menambahkan peringatan untuk proses delete. Ini saya sudah menambahkan dua buah function. Yang pertama ini untuk proses pencarian di menu sidebar. Saya akan menggunakan my function. Nah, nanti kita akan menggunakan my search. My search ini ada di nav ini ya. Nah, ini ada my search nih. Nah, ini kita gunakan dengan gabungkan dengan JavaScript untuk pencarian menu my search ini. Nanti kita lihat. Ini akan aktif ketika key up. Nah, dan di sini ada edit mode. Ini edit mode untuk membagi proses delete dan update nanti kita gunakan. Dan kita menggunakan switch out juga di sini untuk konfirmasinya. Saya tidak akan bahas terlalu jauh. Nah, teman-teman bisa ambil nanti file codingnya ini untuk latihannya di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, ini untuk CSS dan JavaScript sudah kita tambahkan. Nah, main juga ini sudah, script juga sudah ya. Nah, sekarang kita akan balik lagi ke sini. Nah, controller barang. Kita sudah memiliki barang dan juga ini ya, get barang. Nah, sekarang kita akan coba untuk jalankan. Nah, kita bisa tekan kontrol dan klik. Nah, ini ya. Oke, hello world. Di sini saya akan buka barang. Saya akan enter. Nah, ini barang indeksnya belum ada. Kita harus tambahkan ya. Nah, ini belum ada. Kita akan buat di sini folder barang. Nah, kemudian di dalamnya kita akan tambahkan indeks. New file index.ejs. Dalam indeks ini kita akan tambahkan beberapa config ya. Nah, pertama saya akan menambahkan untuk alatnya nanti.
Nah, nanti kita akan menerima kiriman alert seperti ini ya. Jadi ketika nanti ada message yang ada isinya, dia akan mengirimkan seperti yang sebelumnya sudah kita coba ya, sweet alertnya. Kemudian saya akan menambahkan container div kelasnya container seperti ini. Kemudian saya akan buat lagi div dan kita buat header. Oke, di sini saya akan buat H2 data barang. Akan seperti ini. Kemudian saya akan buat sebuah div kelasnya row. Di sini kita akan buat sebuah button untuk proses insert. Saya akan tambahkan sebuah div dan button ya. Di bawahnya ini row ini saya akan tambahkan sebuah div. Div ini untuk membungkus saja. Nanti ada button yang akan diarahkan ke barang insert ini untuk proses insertnya. Di sini ada icon yang kita ambil dari Font Awesome tadi. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah table ya. Kita akan ambil table dari table data table yang tadi kita sudah punya. Di sini saya akan buat sebuah table seperti ini ya. Width-nya 100%, kemudian kita akan buat header tabel head-nya. Kita akan tambahkan di sini tabel head seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan untuk table body-nya. Table body kita isi dengan data dari kiriman. Nah, ini ya, data dari kiriman kita ada data. Data diambil dari controller, di sini dikirimkan data ya dari barang ke sini. Jadi kita bisa menampilkannya. Oke, ini bisa kita coba refresh lagi. Nah, ini sudah muncul ya. Ini yang barusan kita buat, ini untuk tambah, ini untuk data barangnya sudah muncul. Nah, ini ketika kita menggunakan ini belum ada validasinya. Kita akan tambahkan. Nah, di sini ada error ya. Indeks yang tadi ini. Yang baru kita coba cancel dulu ya. Kita clear screen, kita coba jalankan ulang. Ada error. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, ini tidak ada error. Kita lihat di sini juga tidak ada error. Nah, kita akan menambahkan untuk validasi ya di sini karena kan di route-nya ini belum ada protect. Nah, saya akan tambahkan login ini di barangnya. Jadi supaya barang ini harus login dulu. Seperti ini. Saya akan save. Kita akan coba refresh. Nah, ini dia harus login dulu kalau misalkan mengakses link yang barang tadi. Nah, kita akan coba rapihkan ya yang ini. Ini kan posisinya center, kita akan coba rapihkan untuk loginnya. Di sini ya, kita memiliki di CSS, kita memiliki kelas namanya vCenter. Kita akan tambahkan vCenter di loginnya ya. Kita akan tambahkan di sini vCenter. Kita coba ya. VCenternya kita tambahkan. Oke, ini lebarnya terlalu kecil. Kita akan tambahkan di sini misalkan 25 ya. All 25. Nah, ini sudah lebih bagus ya. Kemudian untuk yang sign up-nya juga kita akan tambahkan vCenter-nya. Ini sign up-nya supaya lebih bagus, kita tambahkan vCenter. Oke, kita akan refresh. Nah, dia ke tengah juga sudah. Ini tinggal kita tambahkan, ini dari 75 ya, bukan 50 lagi. Supaya dia sampai ke pinggir.
Ini juga kita ganti dengan 75. Misalkan password juga kita ganti dengan 75 ya, supaya sampai ke pinggir lebih rapi. Ini juga kita tambahkan 75. Nah, save. Sekarang kita akan refresh lagi. Oke, ini sudah sampai ke pinggir. Nah, ini login juga sudah. Nah, ini kalau misalkan kita masuk ke barang, nah ini akan terproteksi. Anda belum login. Ini harus login dulu. Nah, ketika ini login, dia akan mengarahkan ke sini ya. Kita akan coba redirect. Ini di akses. Nah, ini ke hello. Kita akan redirect. Kita akan redirect dia ke sini ya. Kita memiliki protected page. Nah, kita akan arahkan ke protected page. Nah, protected page ini isinya nanti adalah home. Protected page kita bisa tekan kontrol dan klik. Nah, ini kita bisa hapus tadinya tidak ada menunya, kita akan tambahkan supaya jadi ada menunya. Protected page-nya, dan ini akan menerima welcome ya. Kemudian kalau misalkan nanti diklik, kita coba ya. Kita protected page. Nah, ini ada peringatan dan login. Kita coba akan login. Kita masuk login. Nah, sekarang sudah masuk, tapi ini belum di tengah. Ini bisa kita perbaiki ya. Yang protected page-nya, nah ini centernya kita bisa hilangkan. Kemudian kontainernya juga kita akan ambil semuanya. Seperti ini. Kita save. Kita refresh lagi. Ini sudah full. Kita klik yang menu. Nah, ini sudah bisa masuk. Kita tekan home. Nah, ini sudah ke halaman utama. Ini untuk navigasinya sudah ya. Nah, kalau misalkan kita log out, kita masuk ke barang misalkan, maka dia akan ngasih pesan error. Kita harus login dulu. Kalau misalkan kita login, nah ini maka kita masuk ke halaman utama dan kita bisa mengakses barang. Nah, yang ini yang tadi kita bisa ketikkan misalkan barang. Nah, ini pencariannya sudah jalan ya. Home. Nah, ini juga sudah jalan. Jadi JavaScript kita tadi sudah jalan di sini. Oke, sekarang kita akan tambahkan untuk tekan tambah ini ya. Tekan tambah ini kita akan tambahkan di controller route dulu ya. Kita masuk ke route barang. Nah, berarti kita akan tambahkan di sini barang router, metodenya get. Nah, nanti dia akan masuk ke mode edit kalau misalkan menemukan ID seperti ini ya. Dan kita akan tambahkan metodenya. Metodenya kita akan buat di controller barang. Nah, controller barang kita akan tambahkan untuk insert barang ya di sini. Saya akan buat sebuah konstanta insert barang. Di sini kita akan buat asynchronous request, respond, dan kita akan gunakan try catch lagi. Try, kemudian kita akan buat sebuah konstanta data. Nah, data ini kita akan isi dengan title. Nah, title-nya kita akan tambahkan di sini insert barang, misalkan ya. Insert barang. Kemudian kita akan tambahkan layout. Layout-nya kita gunakan main. Message-nya kita gunakan flash message. Nah, datanya ini kita akan ambil flash data, indeksnya ke 0 ya. Kemudian di sini kita akan render barang insert dan kita kirimkan datanya. Di sini kita akan tambahkan catch-nya. Catch-nya kita akan kirimkan error next ya, seperti ini. Oke, jadi kita akan membuat sebuah insert. Berarti di sini harus kita tambahkan ya. Barang, kemudian new file.
buat insert.ejs. Nah, di file insert ini kita akan tambahkan beberapa tag ya. Pertama kita akan buat untuk validasinya. Ini nanti kita gunakan untuk pesan validasi. Nah, kita akan buat di sini. Jadi ini ya sama dengan yang di video sebelumnya ya. Kita akan mengambil message-nya dan kita akan tampilkan kalau misalkan ada dengan switch out. Nah, kemudian kita akan tambahkan untuk default value-nya. Kita akan tambahkan default value. Kalau nggak default value nanti kita coba ya. Kita buat dulu saja. Kita akan buat div, kemudian kelasnya row. Kemudian kita akan buat sebuah div lagi. Ini kelasnya container. Kemudian kita akan buat call-nya 50. Seperti ini. Kemudian kita akan buat sebuah heading 2. Kelasnya header. Kita tambahkan di sini input barang. Oke. Kemudian kita akan buat sebuah form, metodenya post. Nah, actionnya nanti ini ke barang dengan metodenya post. Nah, dalamnya kita akan isi. Pertama, kita akan buat sebuah kelas row. Ini ya. Kemudian kita akan buat lagi div untuk call 25%-nya. Kemudian kita akan tambahkan di sini label, core-nya nama barang. Ini kita isi dengan nama barang seperti ini. Kemudian di bawahnya kita akan buat sebuah div lagi. Kemudian kita buat call 50. Nah, call 50 kita buat input tipenya teks, nama barang, ID-nya nama barang, dan ini harus diisi ya. Nah, harus diisi ini boleh teman-teman seperti ini ataupun memang mau dibiarkan juga nggak apa-apa ya. Nanti kan validasinya kita gunakan validasi terpisah. Oke, kemudian kita akan duplikat untuk yang lainnya. Kita bisa nama barang, kemudian kita akan tambahkan jumlah di sini ya. Row kita tambahkan lagi jumlah. Nah, jumlah ini value-nya sementara kita hilangkan. Kita akan save jumlah. Kemudian kita juga akan menambahkan harga satuan. Oke, ini harga satuan, value-nya juga kita hilangkan dulu ya. Oke, harga satuan. Kemudian kita akan tambahkan tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa kita bisa tambahkan di sini. Oke, yang bagian value-nya kita akan hilangkan dulu ya. Ini kita akan delete dulu dan kita akan tutup. Nah, ini date untuk kadaluarsa. Kemudian kita akan tambahkan lagi untuk button save-nya ya. Kita akan tambahkan. Nah, ini kita tambahkan button save untuk menyimpannya. Oke. Nah, ini kita akan jalankan dengan menggunakan route ini. Barang tadi kan dia menuju ke insert barangnya belum kita panggil. Kita akan tambahkan ke sini dan kita akan panggil ke route barang. Ini kita akan tambahkan insert barang seperti ini ya. Ini metodenya get. Ini jangan ID, nanti ID itu prosesnya ya. Kita tambahkan insert seperti ini. Ini untuk membuka formnya dulu ya. Oke, insert. Nah, ini kita bisa tambahkan di bagian sini ya. Ini ada indeks, kemudian kita bisa tambahkan di sini. Nah, barang, kemudian insert ini harus sama.
Oke, kita akan coba refresh lagi. Kita akan refresh. Anda belum login, ini minta login. Kita akan ketikkan add password. Oke, kita ke barang, kemudian kita akan klik. Ini ada error. Oh enggak ya, kita lihat, oh enggak ada error. Proses insertnya ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk untuk inputnya. Nah, sekarang kita akan melakukan handle untuk submitnya. Nah, submit kita akan tambahkan lagi di controllernya, barang controller. Nah, di sini kita akan tambahkan set new barang. Nanti dia akan mengarah ke sini. Kita buat sebuah konstanta set new barang. New barang, nanti kita akan memiliki asynchronous, request, respond. Nah, kita akan ambil dulu, sementara kita validasinya nanti kita buat belakangan ya. Kita akan ambil dulu nama barang, jumlah, harga satuan, expired date. Ini kita akan ubah, bukan expired date. Di inputan kita kayaknya tadi bukan expired date ya. Kita coba lihat di insert, kadaluarsa ya di sininya ya. Nah, berarti ini harus kita ubah ya barang kontrolernya. Ini harus diganti dengan kadaluarsa. Kemudian kita coba lihat lagi di sini sebelumnya harga satuan. Ini sudah benar harga satuan. Kemudian barang collection. Nah, ini kita akan ambil dari yang sebelumnya ya. Kita memiliki barang collection, kemudian kita akan lakukan insert many. Nah, kita akan white di sini, bukan white barang collection. Kita akan lakukan insert many, kemudian kita akan masukkan datanya ya seperti ini. Kita akan ambil di sini, kalau misalkan dia berhasil kita akan kirimkan message-nya ya. Oke, kalau misalkan hasil, ini bukan barang tapi kita ganti dengan hasil. Jika ini berhasil, kita akan kirimkan. Kemudian kalau misalkan ini gagal, kita akan tambahkan lagi redirect juga pesan gagalnya ya. Oke, kita tambahkan ke sini. Nah, yang bawah ini kita bisa hapus ya. Jadi kalau misalkan nanti dia berhasil insert menu-nya, dia akan menambahkan sebuah pesan flash. Flash ini akan ditangkap di sini ya, message-nya ada flash. Nah ya, set new kita bisa tambahkan ke sini. Set new-nya kita tambahkan. Kemudian di bagian routernya kita bisa tambahkan di sini ya. Nah, kita misalkan memiliki barang router, metodenya post. Nah, ini kita ke post barang tadi. Kemudian di sini kita bisa tambahkan set new barang. Oke, kita bisa panggil. Ini set new barangnya harus dipanggil ke situ ya. Oke, ini kalau misalkan dia metode post, dan post tadi harus sesuai dengan yang di sini ya. Dia postnya ke barang. Nah, barang ini kan routernya barang ya, slash ini berarti kan barang. Yang di sini kan kita definisikan barang. Oke, sekarang kita akan coba. Ini belum ada validasinya ya. Kita yang penting ini bisa masuk ataupun tidak. Kita akan login ulang karena kita tadi nge-refresh. Kita akan login password. Oke, masuk. Kita masuk ke barang lagi. Kita tambah barang. Nah, misalkan saya akan tambahkan sembarang ya. 1.
kemudian 1, saya akan tambahkan tanggal sekarang, saya akan simpan. Nah, data berhasil disimpan, berarti proses penyimpanan kita ini sudah berhasil ya. Nah, ini yang barusan nih, yang barusan kita simpan. Ini sudah berhasil kita masukkan. Berarti proses di sini kita berhasil nih, proses submitnya. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan untuk validasinya. Nah, untuk validasi kita akan lakukan di video selanjutnya. Nah, kita akan akhiri dulu untuk video kali ini. Jadi di video kali ini kita sudah membuat sebuah desain untuk halaman home kita. Ketika kita login nanti masuk ke halaman home, dan di home ini kita sudah bisa menambahkan aksi CRUD ya. Kita menggunakan data barang. Kita sudah berhasil proses tambah, nanti kita harus menambahkan validasi. Kemudian dari validasi ini kita juga harus menambahkan proses update dan delete-nya. Kita akan lakukan di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.